Pusat kota pemerintahan Kabupaten Banggai adalah satu wilayah atau kota tua di Sulawesi Tengah dengan slogan yang diusung yakni Kota Berair. Luwuk terus berkomitmen menjadikan wilayahnya tetap bersih, aman, indah, dan rapi. Luwuk yang sudah beberapa kali berhasil meraih adipura, yakni penghargaan bagi kota di tanah air yang dinilai berhasil dalam bidang kebersihan serta pengelolaan lingkungan kota dari tahun 1990 hingga adipura kencana untuk keempat dan kelima kalinya pada tahun 2017 dan 2018. Juga menyimpan banyak sejarah di masa lampau seperti sejarah dan peradaban Islam. Bukti peradaban Islam di Luwuk Banggai banyak ditandai dengan peninggalan bersejarah dari makam tua yang diyakini adalah makam dari tokoh penyebar agama Islam di daerah ini hingga masjid-masjid tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain sebagai pusat peribadatan umat muslim, masjid juga menjadi salah satu bukti peninggalan yang memiliki nilai sejarah dalam peradaban dan juga perkembangan syiar dan ajaran Islam di tanah air. Saudara, dalam jejak Islam kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa perkembangan dan juga peradaban syiar Islam di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Dari Kota Berair, Luwuk Banggai, inilah jejak Islam selengkapnya. Sejarah dan peradaban Islam di Kabupaten Banggai, salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Tengah, sudah dimulai dari ratusan tahun silam. Peradaban Islam di Kabupaten Banggai tidak bisa dipisahkan dari sejarah Banggai kala itu yang masih dalam bentuk kerajaan, yakni Kerajaan Banggai. Beberapa tokoh masyarakat Luwuk Banggai memperkirakan sejumlah peninggalan ataupun situs yang masih terjaga di beberapa titik wilayah di Luwuk Banggai juga diyakini menjadi saksi sejarah peradaban Islam di daerah ini. Diyakini sejumlah situs yang menjadi bukti sejarah peradaban Islam di Luwuk Banggai tersebar di sejumlah titik di daerah ini. Kabupaten Banggai ini ada beberapa situs yang masih bisa kita temukan. Di antaranya di Desa Mondono. Di Desa Mondono juga terdapat situs penyiar Islam di sana, Syekh Imam Al-Husaini. Syekh Imam Al-Husaini yang menyebarkan Islam di bagian Desa Mondono yang saat ini terletak di daerah Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai. Dan juga masih ada situs-situs yang lain tentang kerajaan Islam atau situs-situs penyiar agama Islam yang lokasinya kira-kira di atas di Desa Kaleke, yang sekarang jadi Kelurahan Kaleke. Di atasnya lagi. Di situ masih ada situs-situs Islam yang notabene penyiar Islam di situ masih terdapat kuburan yang dianggap punya kekeramatan.
Peradaban dan perkembangan Islam di Luwuk Banggai terus berlangsung hingga kini. Sejumlah bukti terus berkembangnya peradaban Islam di kota berair Luwuk seperti masjid-masjid tua. Salah satunya masjid yang berada di pusat kota pemerintahan Kabupaten Banggai, yakni Masjid Muttahida di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Luwuk. Masjid Muttahida diperkirakan dirintis pembangunannya pada tahun 1930-an. Masjid Muttahida yang kini berdiri megah di pusat kota, awal pembangunannya kala itu masih sangat sederhana. Kini Masjid Muttahida menjadi salah satu pusat ibadah terbesar bagi umat muslim di pusat pemerintahan Kabupaten Banggai. Hingga kini, pembangunan dan pengembangan Masjid Muttahida Luwuk sedikitnya sudah mengalami 3 fase. Dari dirintisnya pada tahun 1930-an hingga 1950-an. Fase 2 tahun 1960-an hingga 1990-an. Dan fase terakhir dari 1990-an hingga sekarang. Pak Ustadz, seperti apa sebenarnya korelasi antara Masjid Muttahida ini dengan sejarah masuknya ajaran Islam di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai ini, Pak Ustadz? Ya, karena memang dari awal-awalnya terjadi persebaran Islam di, ya boleh dikatakan Banggai bersaudara ya. Iya. Karena dulu kan kerajaan Banggai. Iya. Terus masih di zaman Belanda, di sekitaran tahun 40-an, Ya. Raja Syukuran Aminuddin itu Iya. pindahnya ke Luwuk. Ke Luwuk. Memang dari beberapa saksi sejarah Iya. yang masih ada hari ini, Iya. saya sempat cerita-cerita di masa silam, bahkan orang tua saya sendiri, Iya. ya, mengatakan bahwa kalau Masjid Muttahida yang hari ini yang ketiga. Oh. Toh? Iya. Tapi di awal-awalnya ada masjid yang kira-kira dibuat sekitar tahun 30-an. Toh? Iya. Dan dia terus berjalan sampai di tahun 55. Itu pun masih boleh dibilang masjid tolok waktu itu ya. Iya. Karena tinggi. Oh, jadi tolok artinya tinggi begitu, Pak Ustadz? Ya, pakai kayu-kayu ini nih. Oh. Iya. Rumah ya sama dengan rumah-rumah Bugis ya. Iya. Jadi material masjidnya itu masih berbahan dasar kayu begitu, Ya, Pak Ustadz? berbahan dasar kayu yang cerita orang tua kita bahwa papan-papannya ini berdiri. Tuh, Iya. berdiri berlantaikan papan. Papan. Masjid Muttahida di pusat kota pemerintahan Kabupaten Banggai merupakan salah satu masjid yang memiliki banyak fasilitas. Selain sebagai sarana ibadah, masjid ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah, termasuk mereka para musafir yang melintasi kawasan ini. Halaman masjid yang cukup luas menjadikan masjid ini juga sering menjadi fasilitas parkir bagi musafir yang singgah ke masjid ini. Bagi musafir yang hendak menginap di masjid ini, Masjid Muttahida juga dilengkapi dengan fasilitas penginapan dengan beberapa kamar. Beberapa fasilitas yang disediakan di Masjid Muttahida untuk jamaah ataupun musafir menunjukkan selain berusaha memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya, pengurus Masjid Muttahida juga membangun kegiatan sosial kemasyarakatan hingga ekonomi.
Masjid Muttahida yang letaknya tidak jauh dari sebuah perguruan tinggi Islam memotivasi seluruh pengurus masjid bisa bekerja sama dalam membangun dan memakmurkan masjid, termasuk dalam membangun toleransi antar pemeluk agama. Di tengah kemajemukan untuk kepentingan umat, pengurus masjid juga berusaha membangun kemitraan dengan pemerintah seperti di bidang kesehatan. Selain masjid ini difungsikan sebagai tempat untuk sholat, apakah ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di masjid ini atau seperti apa Pak Ya, Ustadz? sangat banyak kegiatan yang ada di masjid ini. Ya, alhamdulillah kami di setiap sorenya itu ada taman pengajian anak-anak. Ya, sampai dengan hari ini sudah banyak santri-santri kami yang sudah lancar membaca Al-Quran. Bahkan sudah ada beberapa yang ikut lomba-lomba tahfiz Quran, lomba-lomba MTQ dan sebagainya. Kemudian kami juga di setiap pekannya itu ada kajian pekanan, kajian rutin. Jadi itu kajian untuk orang-orang dewasa, pengajian Islam, kemudian pengajian terkait dengan bagaimana muamalah, terkait dengan bagaimana syariat-syariat Islam, semuanya ada di kajian di akhir pekan itu. Kemudian selain itu juga kegiatan kita pada masjid ini adalah kita sering melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial diantaranya itu membersihkan tempat-tempat ibadah, dan banyak dari kami di sini itu dari mahasiswa itu datang kemari karena kita dekat dengan kampus Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai. Jadi mereka datang untuk membersihkan di setiap pekannya di hari Jumat biasanya seperti itu. Di sini juga alhamdulillah karena sebagian besar jamaah di sini kan banyak yang sudah orang tua. Nah, jadi di sini itu ada program namanya cek kesehatan gratis. Ya, kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banggai, dalam hal ini puskesmas. Jadi mereka setiap pekan itu di hari Jumat mereka datang untuk melakukan pemeriksaan gratis kesehatan seperti itu. Jadi mulai dari cek darah dan sebagainya, itu terbantu buat para jamaah. Dalam perkembangannya, Masjid Muttahida Luwuk kini juga dilengkapi dengan sebuah aula besar yang masih dalam tahap pembangunan. Saudara, selain Masjid Muttahida yang memiliki nilai sejarah keislaman di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, masih terdapat masjid lainnya yang tentunya memiliki nilai sejarah pada keislaman di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. Dan selanjutnya pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa nilai sejarah perkembangan dan juga peradaban Islam melalui masjid yang ada di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Terus ikuti saya dalam Jejak Islam. Hanya beberapa kilometer dari Masjid Muttahida Luwuk juga berdiri sebuah masjid megah, tepatnya di Kelurahan Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, yakni Masjid Al-Hikmah. Masjid Al-Hikmah yang kini berdiri megah dengan 2 lantai ini dibangun bersebelahan dengan Masjid Al-Hikmah lama yang dibangun sekira tahun 30-an. Masjid Al-Hikmah lama yang diperkirakan awal pembangunannya jauh sebelum Indonesia merdeka, kini pun masih menyisakan beberapa bagian yang dipertahankan, seperti 4 tiang utama masjid dari kayu lokal. Sebelum dibangun masjid yang baru, Masjid Al-Hikmah lama di Kelurahan Sowo, Luwuk, Kabupaten Banggai ini juga telah beberapa kali direnovasi. Setelah direnovasi beberapa kali, masjid yang awalnya hanya sebuah langgar dengan menggunakan kayu, konon kala itu terdapat sejumlah peninggalan tua seperti
peninggalan zaman VOC. Masjid Soho dibangun sekitar tahun 30-an. Itu pernah saya tanya. Karena memang Masjid Soho ini memang pertama dibangun dengan papan kayu, bukan beton. Papan kayu. Kemudian ada perangkat-perangkat. Mengapa saya katakan tua? Di situ ada meriam VOC. Hanya Masjid Soho ini yang ada meriam VOC. Panjangnya sekitar 1 meter. Memang saya sering-sering angkat ini barangnya ini. Karena saya main-main masjid. Itu hilang pada waktu itu ya, saya nggak tahu hilang itu meriam. Nah, kemudian Soho ini dibangun menurut informasi dari orang tua bahwa Masjid Soho ini itu dibangun atas inisiatif dari orang Arab sama tokoh masyarakat. Nah, itu pernah saya tanya sama orang tua, siapa imam yang pertama? Itu saya tanya itu. Itu namanya Habah. Sekolah Al-Herat Palu. Itu Al-Herat dulu di Luk sudah ada. Sudah ada. Sehingga guru-gurunya itu dari Palu ke Luwuk. Kemudian baru ini karena ini dibangun lagi masjid yang baru sekarang ini. Sehingga di Soho itu ada 2, yang lama dengan yang baru. Mengingat terus bertambahnya jumlah jamaah dari Masjid Al-Hikmah Lama, masyarakat dan tokoh agama Soho membangun sebuah Masjid Al-Hikmah baru sejak beberapa tahun terakhir. Masjid dengan 2 lantai ini diresmikan pada Maret 2023. Sebagai tempat ibadah dan masjid kebanggaan Muslim Kelurahan Soho, pengurus dan masyarakat menginginkan 2 bangunan Masjid Al-Hikmah bisa menyatu. Terlebih, 2 masjid ini juga sering digunakan bersamaan ketika banyak jamaah, seperti saat memasuki bulan suci Ramadan ataupun saat ibadah salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Saudara, saat ini saya sudah bersama dengan beberapa tokoh agama dari Masjid Al-Hikmah Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai tentunya. Dan saat ini kita akan berbincang terkait dengan seputaran kegiatan-kegiatan atau program unggulan apa saja yang terdapat di Masjid Al-Hikmah Soho, Kabupaten Banggai ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah Bapak, program atau kegiatan-kegiatan unggulan apa saja yang dilakukan di Masjid Al-Hikmah ini, mungkin selain salat begitu Bapak? Oh, terima kasih. Ya. Bahwa kegiatan unggulan sebenarnya yang ada di Masjid Al-Hikmah Soho ini, bahwa selain kita melaksanakan ibadah 5 waktu, sholat tarawih misalnya pada saat bulan suci Ramadan, itu ada kegiatan seperti pengajian TPA. Nah, kebetulan kita ada 2 masjid di sini. Masjid yang pertama adalah masjid itu yang tertua dan mungkin menjadi salah satu masjid tertua di Kota Lubuk. Nah, itu kita manfaatkan setelah masjid yang baru ini berdiri, kita manfaatkan untuk pengajian anak-anak. Kita fokuskan di masjid tua. Kebetulan yang koordinir itu adalah Bapak Ustadz Irwan ini. Selain itu, selain kegiatan pengajian, kita ada kegiatan Risma juga. Nah, Risma ini kita fokuskan pada saat bulan suci Ramadan, mereka manfaatkan waktu di dalam bulan suci Ramadan itu untuk tadarusan. Selain itu ada kegiatan-kegiatan olahraga juga. Ya, jadi memang bukan hanya terlibat kegiatan keagamaan untuk Risma di sini Pak, tapi memang kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti aktivitas olahraga, kemudian kesenian juga terlibat begitu Bapak ya. Nah, kemudian Pak, ini yang menarik tadi bahwasanya berarti Masjid Soho ini ada 2 begitu Pak ya? Ada 2. Untuk yang masjid tua dan masjid yang terbaru ini. Kalau untuk masjid tua tadi itu dipusatkan untuk kegiatan keislaman selain salat 5 waktu begitu Pak ya, misalnya adalah pengajian. Nah, untuk pengajiannya ini Pak, apakah hanya difokuskan pada anak-anak atau mungkin juga ada pengajian untuk orang dewasa, orang tua, atau seperti apa Pak? Untuk saat ini kita fokuskan kepada anak-anak. Ya.
Sebagian ada remaja dan sebagian pula ada kegiatan untuk ibu-ibu majelis taklim. Masjid tua ini bukan kita hanya tidak manfaatkan, kita manfaatkan seperti pada saat kita sholat tarwih, sholat id. Sholat id biasa kita tempat tidak memadai, maka kita pergunakan untuk jamaah yang perempuan di masjid yang tertua itu. Dua Masjid Al-Hikmah di Kelurahan Soho, Luwuk, Kabupaten Banggai tetap aktif. Masjid baru dengan bangunan 2 lantai selalu dimanfaatkan jamaah untuk sarana ibadah seperti sholat berjamaah 5 waktu dan sholat Jumat serta kegiatan ibadah lainnya. Sementara Masjid Al-Hikmah Lama saat ini biasanya digunakan untuk pengajian seperti Taman Pendidikan Al-Quran. Untuk memakmurkan masjid, pengurus ataupun takmir Masjid Al-Hikmah Soho juga telah menjadwalkan beberapa kegiatan keagamaan rutin seperti pengajian dan kegiatan kajian Islam pada pagi hari setelah salat subuh. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepadamu. Kita tidak pernah tahu dalam kehidupan kita sehari-hari, pada tarikan napas yang keberapa, pada hari yang keberapa, pada menit yang keberapa, pada jam yang keberapa, Allah akan mencabut nyawa kita. Oleh karena itu, 2 masjid yang diyakini merupakan masjid tua di kota berair Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, dinilai menjadi salah satu wujud bukti peradaban dan perkembangan maupun syiar Islam di daerah ini. dan insya Allah maupun aktivitas yang kita lakukan dalam keseharian. 2 masjid tua di Luwuk, Kabupaten Banggai, yakni Masjid Mutahidah dan Masjid Al-Hikmah, hanyalah 2 dari banyak masjid dan sarana ibadah bagi umat muslim di wilayah ini. Dalam upaya membangun umat dan memperkuat trilogi kerukunan umat beragama, baik inter dan antar umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah. Kita tidak bisa terlepas dari sejarah dalam kehidupan ini. Begitupun halnya dengan masjid yang menjadi salah satu media dan nilai bersejarah sebagai salah satu kemajuan peradaban Islam di suatu daerah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan demikianlah saudara jejak Islam kali ini. Saya Muhammad Kadafi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.